Shalom juga kepada kakak yang di samping saya, Pak Musi, dan juga Bapak yang meliput kita. Ada sukacita hari ini? Amin. Ya, saya percaya yang di rumah juga tetap sukacita, tetap sehat, tetap semangat. Kita akan memulai ibadah kita seperti biasa hari Selasa, ibadah doa dan pemulihan. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita dengarkan firman Sang Allah dengan sikap berdoa. Kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada hari ini kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kami tetap ada merasakan berkat-berkat Tuhan yang tetap menaungi kami. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus yang tetap menuntun dan mengajari kami agar ibadah yang akan kami laksanakan bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang tetap terpuji. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di ibadah ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus agar semua pelayanan yang dilaksanakan bisa memuliakan nama Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini juga Tuhan berkati, agar jemaat-jemaat Tuhan juga bisa dilawat lewat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
itu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mengikuti ibadah, doa, dan pemulihan hari ini Bapa. Dan sebentar kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Terlebih dahulu, ampunkan kami akan salah dosa kami, agar layak kami menyampaikan segala permohonan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami bisa menjadi bangsa dan negara yang aman, terkendali, makmur, dan takut akan Tuhan. Berkati juga pemimpin negara kami, agar pemimpin negara kami bisa memimpin negara kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan ekonomi di negara kami saat ini. Biarlah lewat lawatan Tuhan, perekonomian bangsa kami, negara kami bisa lebih baik lagi Bapa. Kami juga masih terus juga berdoa, bermohon kepada Tuhan agar virus cacar monyet yang saat ini ada, kiranya Tuhan yang memutuskan segala virus-virus yang beredar sehingga tidak bisa sampai atau berkembang di daerah kami Bapa, di Indonesia ini Bapa, agar kami bisa tenang dalam menjalani kehidupan kami. Virus ini lenyap dari negara kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa agar tim medis yang ada di negara kami ini tetap sehat. Kuasa darah Yesuslah yang melingkupi mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, tidak ada rasa takut, tapi mereka bisa bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami percaya segala permohonan kami Tuhan yang dengar dan Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur karena pandemi sudah mulai menurun, tetapi kita juga nggak boleh lengah, tetapi kita tetap harus memakai protokol kesehatan. Ini saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau memberikan waktu bagi kami dan semuanya jemaat Tuhan dimanapun berada, bagaimanapun keadaan mereka yang bersama-sama ikut di dalam acara ini. Tuhan, Engkau urapi kami semuanya, mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Urapi kami Tuhan, berikan urapan pengajaran, urapan kerasulan, kenabian, supaya apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas sebelumnya, dan kami juga terus bermohon kepadamu supaya kiranya Tuhan peralatan yang kami pakai tidak ada yang menyalah, tetapi semua dapat dipakai sampai kami selesai beribadah. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dan dosa kami supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi kita semuanya dan mari kita sama-sama memperhatikannya. Ayub dan keluarganya di Uz. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya
dan dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita? Semuanya baik-baik ya? Kita tetap bersukacita karena Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita Bapak Ibu? Karena kita sudah diselamatkan. Jadi walaupun sakit, walaupun banyak masalah, walaupun banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kita, seperti ada nyanyian di tengah ombak begitu berat yang harus dihadapi, hampir-hampir hilang tujuan kita, tetapi kita tetap bersukacita karena kita tahu Tuhan selalu bersama kita dan Tuhan selalu memberi petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan hari ini menceritakan mengenai Ayub, seorang laki-laki yang sangat takut akan Tuhan. Dia ini termasuk orang yang jujur, yang saleh, dan selalu menjalankan perintah Tuhan, dan dia sangat taat. Bapak Ibu yang terkasih, di sini dinyatakan bahwa dia itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Amsal mengatakan bahwasanya orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang benar-benar diberkati. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan taat dan setia. Dia akan mematuhi semuanya apa yang diperintahkan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dia menjauhi hal-hal yang tidak benar dan dia selalu berbuat yang benar. Dan Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Tuhan memberkati dia. Di sini tadi disebutkan bahwasanya dia mempunyai 7.000 ekor domba, kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan begitu banyak budak-budak yang harus bekerja kepadanya karena harus menangani semuanya hewan-hewan dan ternak-ternak itu semuanya. Di sini dikatakan bahwasanya Ayub itu termasuk salah seorang, atau barangkali dialah yang terkaya di seluruh timur, negeri timur pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub mengajarkan bahwa setiap orang itu harus jujur, setiap orang itu harus hidup saleh, setiap orang itu harus mengikuti perintah Tuhan. Sehingga Tuhan pun berkata pada saat dia sedang berada bersama dengan semua makhluk yang ada di surga, ketika iblis datang mengider-ngider, Tuhan pun bertanya, adakah engkau melihat hambaku Ayub yang begitu taat dan setia? Kemudian iblis berkata, ya, pasti dia taat dan setia, karena engkau memberikan semua apa yang dia perlukan. Dia punya istri yang cantik, dia punya anak 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dia punya ternak begitu banyak, ribuan. Bapak Ibu yang terkasih, unta adalah binatang yang ada di timur yang dipergunakan untuk mengangkut orang, ditunggang, dan juga bisa mengangkut barang-barang. Satu kali kami berada di Mesir, kami mau naik ke Gunung Sinai. Menurut kepercayaan bahwasanya gunung yang paling tinggi itulah yang akan dinaiki oleh turis-turis. Dan sebelum berangkat,
ada yang berjalan kaki. Saya ada beberapa kali berjalan kaki sampai di atas, sampai ke puncak. Tapi kali ini saya diajak teman-teman, ayo kita naik unta. Saya pun mau mencoba. Dan pada waktu itu anak saya yang perempuan ikut bersama dengan kami. Dia mencoba untuk naik, tapi dia ketakutan dan dia tidak jadi, dia turun. Biaya yang sudah dia keluarkan itu tidak bisa dikembalikan, tapi dia tidak mau. Saya takut karena goyang-goyang begitu katanya, tetapi saya terus berjalan. Dan saya penuh sukacita pada waktu itu. Kenapa? Karena orang yang di depan kami, dalam rombongan kami ada 10 orang yang diizinkan naik. Sedangkan ada beberapa orang yang tidak diizinkan naik. Teman-teman saya itu protes. Karena mereka itu lebih berumur dari saya. Tapi mereka itu kenal dengan saya. Bagaimana saya sejak kecil adalah termasuk anak yang kolokan. Tidak pernah bekerja dan selalu tinggal di rumah. Oleh karena itu mereka bilang, kenapa dia diizinkan? Mereka panggil saya Simita. Kenapa Simita itu boleh naik, kami tidak boleh? Kami tahu dia tidak pernah mengerjakan apa-apa. Malahan kami pun tidak percaya kalau dia itu nanti sanggup sampai di atas. Tapi tour leader mengatakan, saya tahu siapa yang saya boleh bawa naik. Dan kemudian ibu-ibu yang lain itu pun diam. Saya naik unta dan ada 4 di depan saya, ada 5 di belakang saya. Jadi saya pikir saya sudah aman, sudah ada orang di depan saya dan sudah ada orang yang di belakang saya. Saya pun mulai bernyanyi-nyanyi kecil. Tapi belum ada berapa langkah berjalan, si pemilik unta itu yang memegang unta itu memanggil anaknya. Dan kemudian anaknya itu datang yang masih baru remaja-remaja. Terus saya pikir firman Tuhan mengatakan kita harus ramah kepada setiap orang. Kemudian saya katakan kepadanya, what is your name? Saya bilang, maksud saya, siapakah namamu? Terus dia jawab, shut up. Jadi saya belum belum mengerti apa yang dia maksudkan. Saya pikir namanya si shut up dalam bahasa Arab. Nah kemudian, oh ya, saya bilang kan. Terus saya teruskan lagi bertanya kepadanya. Saya tanya, berapa engkau bersaudara? Kemudian dia bilang, I said shut up. You know, shut up. Baru saya mengerti bahwa maksudnya tuh tutup mulutmu. Ngerti kau apa enggak? Tutup mulutmu. Itulah yang dia katakan. Aduh, saya pikir ini anak kasar sekali ya. Tapi memang mereka orang Badui, memang terkenal dengan kekasarannya. Dan kemudian saya pun diam. Tapi tidak lama kemudian anak ini menghilang. Nggak tahu kemana. Si unta berjalan. Saya ketakutannya terus terang aja. Tapi disitulah saatnya saya bernyanyi. Tuhan engkaulah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dan aku sekarang tahu Tuhan bagaimana dulu perasaan kesendirian, kesepian Daud tinggal di padang gurun bersama 4-5 ekor kambing dombanya, dan dia tinggal sendiri. Itu sebabnya dia memainkan kecapi dan dia terhibur dengan keadaan itu. Dan sekarang aku sendirian Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu, Engkau bantu aku, jaga aku Tuhan. Dan kemudian saya berbicara kepada unta itu, unta, sekarang kita tinggal berdua. Kalau engkau capek, saya usap tengkuknya. Jikalau engkau capek, berhentilah berjalan. Kalau engkau sudah kembali lagi kuat, kita berjalan lagi. Kemudian berjalan, unta ini seperti mengerti apa yang saya katakan. Tidak lama kemudian dia berhenti sebentar. Kemudian dia berjalan lagi. Dan saya terus menyanyikan lagu Tuhan engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah gentar, karena gada dan tongkatmu menghibur aku. Tapi dalam pikiran ada juga bahwasanya katanya di tempat seperti itu banyak ular beludak ya. Tapi kalau nanti ular beludaknya keluar dan dipagutnya kaki unta ini,
pastilah itu menimbulkan hal yang tidak baik. Tapi saya terus berserah, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Jaga dan lindungi aku, Tuhan. Tidak ada siapapun yang sanggup untuk menjaga aku selain Engkau. Kemudian terus berjalan, yang ada hanya bintang, yang ada hanya sekali-sekali ada semacam kilat untuk menerangi jalan. Tapi unta ini saya lihat udah terbiasa, tapi dia jalan pelan. Saya nggak tahu apakah memang dia seperti itu biasanya, atau barangkali nggak ada yang menuntun, dia berjalan pelan. Tidak lama kemudian ada rombongan yang lewat dan dia bilang, ini kan unta si Ano. Di mana dia? Terus dia teriak, Polan, cepat, jaga untamu ini. Nah, nggak lama kemudian anak itu datang, tapi tidak jauh dari situ anak itu bilang sama saya, turun, bahasa Inggris. Terus itu udah dekat, jalan aja kau ke sana. Saya pikir, oh iya. Kadang-kadang ada juga perlunya orang yang berbuat kasar begitu seperti kita, sehingga dengan demikian kita pun tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita tahu, kita menyadari diri kita ini bukan siapa-siapa, bahwa anak kecil pun bisa membentak kita, memerintah kita. Kita sudah membayar dia padahal. Tapi saya katakan, ya baik, terima kasih anak muda. Saya turun dan saya temui teman-teman saya yang sudah berada di warung-warung, yang minum kopi, yang minum teh atau susu. Ada juga yang minum susu unta di sana. Dan tidak lama kami pun naik ke atas. Ini salah satu cerita dari unta. Namun waktu kami pulang, kami melihat ada seekor unta yang terjatuh karena waktu kembali itu sudah mulai terang ya. Kalau berangkat itu sekitar jam 2 pagi. Tadi waktu kembalinya sesudah di atas, waktu kembalinya kami melihat ada unta yang terjatuh. Semua orang itu berlari mendapatkan unta itu. Ada seorang pria tadinya di atas unta itu, orang kulit putih, tapi mereka tidak menyentuh orang kulit putih itu yang jatuh dengan unta itu. Kenapa? Karena memang orang kulit putih itu langsung terus duduk dan berdiri. Tapi pada saat ditanya kenapa mereka berlari mengejar unta itu, mereka katakan begini, harga unta itu sangat mahal. Kalau yang penunggang unta tadi itu, dia itu kami lihat udah bisa duduk dan berdiri, nggak usah pun kami bawa dia ke dokter, dia sudah bisa. Tapi kalau sekiranya unta ini mati, kawan kami itu yang harus bayar. Bagaimana kami membayarnya? Harga unta begitu mahal sekali. Dan kita tahu bahwa harga unta itu mahal, walaupun di Indonesia itu tidak ada diperjualbelikan. Tapi nggak usahlah kita berbicara soal unta. Sedangkan sapi untuk korban bakaran saja yang ada, itu harganya puluhan juta. Ada yang sampai 60 juta. Nah, itu dia Bapak Ibu, bahwasanya unta itu sangat mahal. Jadi ada unta, ada biri-biri, kambing, domba, dan ada juga sapi, ada keledai. Begitu banyak yang dia miliki. Juga budak-budak. Dia pasti seorang yang berbaik hati, sehingga budak-budaknya semuanya tahan bekerja dengannya. Kalau umpamanya si Ayub ini seperti anak muda tadi yang membawa saya, membentak-bentak kerjanya, mungkin budaknya itu pun akan lari. Bisa juga dia lari waktu menjaga domba itu. Tapi rupanya Ayub ini seorang yang takut akan Tuhan, dan dia mensyukuri semua yang Tuhan sudah beri kepadanya. Dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap melakukan perintah Tuhan, dan dia taat setaat-taatnya. Apa yang dibicarakan di sini adalah bahwa dia mempunyai 7 orang anak pria laki-laki yang ceritanya pada waktu itu, itulah anak laki-laki yang paling ganteng di dunia, dan 3 orang anak perempuan itu juga katanya yang paling cantik pada waktu itu di seantero dunia. Bayangkan kalau sudah paling cantik, paling ganteng, dan paling kaya, sudah luar biasa lah berkat Tuhan bagi Ayub ini. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dia lakukan terhadap anak-anaknya?
Setiap bulan anak-anaknya ini mengadakan pesta. Dia mengundang saudara-saudaranya, 6 saudaranya, kemudian saudaranya yang perempuan juga diundang untuk ikut di dalam pesta. Mereka berpesta pora, bersukaria bersama-sama satu malaman. Berarti kalau 10 dengan pasangannya ada 20. Kita tidak tahu apakah ada diundang tetangga atau yang lain. Di sini tidak ada disebutkan. Keesokan paginya, Ayub langsung terus membuat korban bakaran dan sudah pasti anak-anaknya diundang. Dan dia, apa yang dia lakukan adalah setiap anak dia buat 1 korban bakaran. Kalau umpamanya sapi yang dia bikin menjadi korban persembahannya, berarti 10 anaknya dia bikin 10 keluarga, 10 sapi. Coba bayangkan kalau 30 juta saja harga sapi satu, berarti kali-kalikan 10 udah 300 juta. Kalau 60 juta satu kali 10 udah 600 juta, lebih dari setengah miliar. Itulah yang dia lakukan setiap kali habis berpesta. Kenapa? Karena dia berpikir, andai kata pada waktu berpesta anakku ada yang menghujat Tuhan. Pada waktu berpesta anakku itu ada yang tidak memuliakan Tuhan, mengeluarkan kata-kata kotor, atau barangkali mereka itu mabuk-mabuk karena mereka sudah minum. Biarlah semua mereka itu kutahirkan. Dan dia memanggil anaknya dan didoakan satu persatu. Bapak Ibu, ini sangat contoh yang baik, karena tadi pun tema kita adalah keluarga yang hidup di bawah pimpinan Tuhan. Kemudian dia mendoakan anaknya satu persatu. Jadi saya tarik kepada keadaan kita pada saat ini. Seringkali ada orang datang yang mengadu atau meminta didukung dalam doa karena anaknya suka make narkoba, atau barangkali anaknya suka mencuri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita belajar dari Ayub, kita yang berdoa. Kita doakan anak kita itu setiap hari. Kita bisa melihat bagaimana seorang wanita di mana anaknya yang bernama Agustinus, yang sangat jahat, yang begitu bejat luar biasa. Dia selalu pergi ke wanita-wanita bayaran, kemudian dia bermain judi. Pekerjaan-pekerjaan yang kotor dan yang jahat itu yang dia lakukan. Ibunya begitu sedih melihat dia. Pada saat dia menasehati, dia tidak mau mendengar, malahan dia marah. Kalau ibunya datang ke kamarnya, ibunya mau mendoakan, mau menopangkan tangannya di atas kepalanya, dia bilang jangan masuk. Kemudian dia kunci pintu. Tapi si ibu tidak putus asa. Di depan pintu kamar dia terus berdoa untuk putranya ini. 14 tahun ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya ini didoakan. Akhirnya si anak bertobat. Dan sekarang dia adalah menjadi bapak gereja. Dialah bapak orang Kristen yang disebutkan di dalam Alkitab. Yang disebutkan di dalam keluarga Kristen. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajari, kita diberikan petunjuk oleh Ayub bahwasanya kita harus berdoa untuk anak-anak kita. Kita kadang-kadang tidak tahu apakah anak kita ini berjudi, kita tidak tahu apakah anak kita ini melakukan satu hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi dengan berdoa, Roh Kudus akan menyingkapkan semuanya. Biarlah apa yang dilakukan oleh Ayub dapat kita lakukan juga di dalam kehidupan kita, di dalam kita mendidik anak-anak kita semuanya. Tuhan yang akan memampukan kita. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ujian, sekalipun banyak cobaan, tetapi kalau kita minta petunjuk Tuhan dan kita katakan, Tuhan, hanya Engkau tempat andalanku. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan semuanya. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami diajari bagaimana kami harus setiap
saat berdoa untuk anak-anak kami. Karena Engkau sudah menunjuk kami istri sebagai tiang doa dalam keluarga. Dan si bapak atau si ayah menjadi perisai doa. Sehingga kami wajib untuk mendoakan anak-anak kami. Berikan kami kemampuan Tuhan. Kami tidak hanya mengeluh, tetapi kami harus tahu bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang Engkau berikan kepada kami untuk kami didik. Yang Engkau titipkan bagi kami supaya kami didik mereka dengan cukup baik. Terima kasih Bapa. Mampukan kami, Roh Kudus yang terus mengajari kami di dalam kami mendidik anak-anak kami supaya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi. Engkau beri hikmat kebijaksanaan di dalam dia menghadapi begitu banyak ujian dan cobaan di negara kami ini. Tapi Engkau akan memberikan dia kekuatan, kemampuan juga dengan aparat pemerintah, TNI dan Polri. Tuhan berkati juga hamba-Mu dimanapun berada, supaya mereka itu dapat menjalankan perintah-Mu untuk mengajak setiap jemaat mendekat kepada-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini Tuhan. Berkati juga anak menantu dan cucu kami semuanya dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam sehat buat kita semuanya.